Bayangkan ini, dalam waktu kurang dari 3 tahun, Indonesia menandatangani kontrak pembelian jet tempur generasi 5, kapal selam siluman, rudal balistik, hingga drone bersenjata dari 6 negara berbeda. Total nilainya puluhan miliar dolar. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan akhir dari daftar belanjanya. Pertanyaan yang langsung muncul di benak para analis pertahanan dunia. Apakah Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk perang? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dibangun diam-diam di Asia Tenggara? Hari ini kita bedah tuntas, bukan dari sudut pandang sensasi, tapi dari data nyata yang sudah bisa diverifikasi publik. Dulu, kita bangga dengan jumlah prajurit. Sekarang, Indonesia mulai bicara soal akurasi serangan hingga 280 km. Ini bukan TNI yang sama. Angkatan Darat Indonesia tengah menjalani transformasi paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dan transformasi itu tidak dimulai dari membeli banyak, melainkan membeli yang tepat. Ambil contoh tank Harimau, atau nama resminya Kaplan MT, lahir dari kolaborasi PT Pindad dengan FNSS Turki sejak 2015, tank medium berbobot 30-35 ton ini bukan sekadar produk impor. Ia adalah hasil rekayasa bersama yang dirancang spesifik untuk kondisi Indonesia. Hutan tropis, pulau-pulau terpencil, medan berlumpur, 3 awak, kecepatan maksimal 70 km sejam, dan keseimbangan sempurna antara perlindungan, mobilitas, serta daya tembak. Pada 2025-2026, evaluasi varian APC, Armored Personnel Carrier, Harimau mulai berjalan. Artinya bukan hanya tank yang bergerak, seluruh sistem kendaraan tempurnya sedang dimodernisasi sebagai satu ekosistem. Tapi ini baru pemanasan. Yang benar-benar mengubah kalkulasi pertahanan regional adalah kedatangan sistem rudal balistik KHAN ITBM-6 ratus buatan Roketsan, Turki. Ditempatkan di Batalion Artileri Medan ke-18 di Kalimantan Timur mulai pertengahan 2025. Rudal ini mampu menjangkau target sejauh 280 km dengan akurasi tinggi. Ini bukan sekadar senjata baru. Ini adalah kemampuan yang sebelumnya tidak dimiliki Indonesia. Serangan presisi jarak jauh di tingkat taktis. Di wilayah yang berhadapan langsung dengan jalur strategis Laut Cina Selatan, kehadiran sistem ini berbicara keras tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Pesan strategisnya jelas. Jangan hitung Indonesia hanya dari jumlah infanterinya. Hitung dari jangkauan senjatanya. Angkatan Udara adalah arena di mana ambisi Indonesia paling terlihat dan paling banyak disalahpahami. Mari kita mulai dengan berita yang mengguncang industri pertahanan global pada 2025. Indonesia menandatangani kontrak 48 unit jet tempur KAN generasi kelima buatan Turki dan menjadi pelanggan ekspor pertama di dunia. KAN bukan jet biasa. Ia dirancang dengan kemampuan stealth, manuver ekstrem, dan sistem kesadaran situasional yang bersaing langsung dengan F-35 Amerika. Prototipe keduanya baru saja diuji pada 2026. Apakah ini berisiko membeli jet yang belum sepenuhnya matang? Ya, tapi Indonesia tidak bertaruh buta. Mereka mendapat akses ke transfer teknologi dan berposisi sebagai mitra strategis dalam pengembangan platform masa depan. Sementara KAN masih menuju kematangan. Rafale dari Prancis sudah terbang di langit Indonesia. Dari 42 unit yang dipesan melalui kontrak 2022-2025, pengiriman pertama tiba awal 2026. Rafale adalah jet tempur multi-role terbaik yang pernah dioperasikan Indonesia. Teruji di pertempuran nyata, dilengkapi avionik mutakhir, dan mampu menjalankan misi dari superioritas udara hingga serangan permukaan dan anti kapal dalam satu sortir. Lalu datang kejutan yang lebih besar. Pada Oktober 2025, pejabat Indonesia mengkonfirmasi rencana akuisisi 42 unit Chengdu J-10C dari Cina. Jet ini membawa rudal jarak menengah, bom presisi, dan kemampuan anti radiasi, melengkapi celah kemampuan yang tidak ditutup Rafale. Di sini banyak pihak bertanya, mengapa membeli dari Cina sekaligus dari Barat? Jawabannya ada di DNA kebijakan luar negeri Indonesia. Bebas aktif. Tidak terikat pada satu blok kekuatan manapun. Dan dalam konteks pertahanan, diversifikasi vendor
berarti tidak ada satu negara pun yang bisa memutus pasokan suku cadang atau mengancam kemampuan operasional Indonesia. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan, program KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Indonesia sedang mempertimbangkan pembelian sekitar 16 unit blok lanjutan, dan yang lebih penting, pilot TNI AU sudah menerbangkan prototipenya. Ini bukan sekadar beli jadi, ini belajar cara membuatnya. Rencana MOU dengan Boeing untuk F-15X masih dalam kajian, namun sudah mengirimkan sinyal kuat ke Washington bahwa Jakarta terus menjaga pintu opsi terbuka dari semua arah. Hasilnya, dalam 5-7 tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan jet generasi 4,5 yang sudah terbukti, Rafale, KF-21, sambil membangun fondasi untuk lompatan ke generasi kelima, KAAN. Tidak ada negara di Asia Tenggara yang pernah merencanakan lonjakan kemampuan udara setajam ini dalam waktu sesingkat ini. Negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, akhirnya serius membangun kekuatan yang menghantui lautan dari bawah. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besarnya buatan sendiri. Jika Angkatan Darat berbicara tentang presisi dan Angkatan Udara tentang dominasi udara, maka Angkatan Laut adalah cerita tentang kesabaran dan kedalaman strategis. Dalam artian harfiah, proyek paling signifikan adalah pengadaan kapal selam Scorpène Evolved dari Prancis melalui Naval Group bersama PT PAL Indonesia. Kontrak untuk 2 unit aktif pada pertengahan 2025 dengan konstruksi dilakukan di dalam negeri, lengkap dengan transfer teknologi penuh. Kapal ini menggunakan baterai lithium-ion generasi terbaru, teknologi siluman rendah jejak akustik, dan mampu membawa torpedo serta rudal jelajah. Yang dibangun di galangan PT PAL bukan hanya kapal, melainkan pengetahuan untuk membangun kapal selam generasi berikutnya. Di permukaan, 2 kapal tempur baru bergabung dengan armada, KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Kapal kelas Taon di Revel buatan Fincantieri Italia. KRI Brawijaya tiba pada 2025 dengan panjang 143 meter dan kecepatan hingga 32 knot. Keduanya menjadi kapal permukaan terbesar dan paling modern yang pernah dimiliki Indonesia. Ditempatkan di Koarmada Dugan, Surabaya, keduanya menjaga pusar maritim Indonesia, jalur antara Samudra Hindia dan Pasifik. Tapi inovasi paling mengejutkan justru datang dari dalam negeri sendiri. Pada peringatan HUT TNI ke-80 tahun 2025, PT PAL memperkenalkan KSOT-8, kapal selam otonom tanpa awak, XLUUV, buatan Indonesia, mampu beroperasi hingga 72 jam di bawah air, kecepatan maksimal 20 knot, dan membawa torpedo termasuk varian Black Shark. Ini bukan konsep di atas kertas. Ini sudah besi dan elektronik yang bisa tenggelam, berpatroli, dan menyerang tanpa seorang pelaut pun di dalamnya. Semua yang kita bahas hari ini, jet tempur, kapal selam, rudal, drone itu baru babak pertama. Babak kedua jauh lebih ambisius, memproduksi semuanya di dalam negeri. Tank dari Bandung, kapal selam dari Surabaya, jet tempur rancangan sendiri. Dan justru itulah yang seharusnya paling diperhitungkan negara-negara tetangga kita. Bukan Indonesia yang membeli senjata, tapi Indonesia yang bisa membuat senjata. Babak kedua baru saja dimulai.